Oke, terakhir kita udah ulangan irasional ya. Nah, sekarang kita akan langsung ke materi baru, yaitu adalah materi sistem persamaan variabel. Di materi baru kita judulnya adalah sistem persamaan linear 3 variabel ya. Biasa disingkat dengan SPLTV gitu ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita belajar apa sih di sini? Sebelum kita belajar di sini, saya mau kasih tahu ada beberapa materi prasyarat yang harus kalian penuhi dulu. Yang pertama, kalian harus mahir pisan ya. Ini adalah kalian harus bisa materi yang harus dipenuhi. Bentar, pulpen saya nggak enak. Yang harus dipenuhi yaitu adalah bisa menyelesaikan SPLDV ya. Jadi memang materi dasarnya adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Di mana di SPLDV ini kalian kan harus bisa mahir untuk menggunakan metode eliminasi ya. Eliminasi. Terus metode yang kedua adalah substitusi gitu ya. Substitusi. Oke. Di mana metode eliminasi dan substitusi ini biasanya kalian campur nih cara menggunakannya ya. Jadi kedua-duanya kalian gunakan. Yaitu biasa disebut sebagai metode campuran. Beres dieliminasi, biasanya kalian langsung mensubstitusi gitu ya. Ada campuran. Oke, nah jadi ini benar-benar dasar yang harus kalian kuasai dulu sebelum kita ke SPLTV gitu. Nah, konsep dasarnya seperti ini. Ketika kalian pas dulu kelas 8, ingat ya, kalian punya SPLDV misalkan ya. Misalkan kalian punya SPLDV 2x plus 3y sama dengan 5, lalu 4x min y sama dengan 6, misalkan gitu ya. Nah, kalian diminta untuk mencari nilai x dan nilai y-nya. Yang pertama kalian lakukan itu adalah kalian mengeliminasi salah satu variabel ya. Eliminasi salah satu variabel. Eliminasi salah satu variabel. Wait. Nah, misalkan kalian mengeliminasi x-nya atau y-nya dengan cara disamain dulu ya, dikalikan dan segala macam ya. Kalian harus sudah paham dalam konsep eliminasi ya. Terus kalian eliminasi salah satu variabel, itu secara nggak langsung kalian mengubah suatu persamaan dua variabel yang tadinya x dan y menjadi persamaan satu variabel. Jadi PLSV. Yang tadinya kalian mempunyai di sini kan kalian punya SPLDV nih. Di sini kan kalian punya SPLDV ya. SPLDV sistem persamaan linear 2 variabel, kalian eliminasi, kalian akan mendapatkan bukan sistem lagi ya, udah. Kalian akan mendapatkan PLSV atau biasa disebut sebagai persamaan linear satu variabel. Kenapa satu variabel? Karena kalian sudah mengeliminasikan salah satunya tadi, either x atau y gitu ya. Artinya kalian sudah mengeliminasikan, berarti artinya kalian akan mempunyai satu variabel. Ketika kalian sudah mempunyai satu variabel, di situ kalian akan dengan mudah mendapatkan solusinya ya. Solusinya. Nah, jadi ketika memang kamu punya PLSV, itu artinya kamu hanya tinggal mudah mendapatkan solusinya, mendapatkan nilai x-nya, tinggal pindah ruas aja kan, mendapatkan nilai x atau mendapatkan nilai y, atau mendapatkan nilai salah satu variabel. Ya, variabel kan banyak yang bisa A sampai Z gitu ya. Nah, di situ ini adalah logika berpikirnya. Dari SPLDV kalian mengeliminasikan salah satu variabel menjadi persamaan linear satu variabel, lalu kalian akan mendapatkan solusinya. Gitu. Ini juga bisa kita terapkan, konsep berpikirnya bisa kita terapkan dalam penyelesaian SPLTV ya. Artinya gini. Kalian punya SPLTV. Algoritma berpikir ya. Untuk SPLTV-nya seperti ini. Kalian punya permasalahan atau di sini permasalahannya adalah SPLTV ya.
Kalian punya SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Artinya kalian harus mengeliminasikan dulu ya si SPLTV-nya ya. Nah, logikanya kalau misalkan kalian mengeliminasikan 3 variabel, kalian otomatis akan mengeliminasikan salah satu variabel dulu ya. Karena nanti akan ada keadaan di mana kalian ya hanya memang bisa satu variabel yang hilang. Gitu ya. Jadi sama, konsepnya sama, caranya sama. Jadi samakan dulu salah satu variabelnya lalu dikurang atau ditambah agar supaya variabel tersebut hilang gitu ya dengan koefisien yang sama. Nah, dari SPLTV ini kalian eliminasikan salah satu variabel, artinya akan menjadi SPLDV. SPLDV. Nah, dari SPLDV kalian eliminasikan lagi. Wait, ini saya harusnya tulis ya. Eliminasi. Nah, eliminasi akan menghasilkan SPLDV ya. SPLDV. Nah, beres eliminasi SPLDV, ini kan kita eliminasi lagi ya. Kita eliminasi lagi. Nanti kalian akan mendapatkan PLSV ya. Ini harusnya di bawah aja deh, biar full nanti semuanya biar enak dilihat. Nah, ini akan menghasilkan linear satu variabel PLSV. Beres PLSV ya udah kalian akan mendapatkan apa? Solusi ya. Jadi simpel ya. Si algoritma berpikir atau kerangka berpikirnya lurus ya, linear sesuai tadi yang kita pelajari di sebelumnya di SPLDV gitu. Ini akan mendapatkan solusi. Nah, cuman nanti di sini perlu dinotis adalah ketika kalian ingin mengeliminasi dari SPLTV menjadi SPLDV, di sini akan ada 2 kali eliminasi ya. 2 kali eliminasi. Kenapa 2 kali? Karena nanti kalau misalkan 2 ketemu soal ntar udah kebayang. Ini cuma 1 kali, yang keduanya cuma 1 kali. Dan untuk mendapatkan solusinya itu kalian nanti akan menggunakan metode substitusi. Kalian akan menggunakan metode substitusi. Oke, ini saya baru menjelaskan kerangka berpikirnya ya. Jadi belum ke cara ya. Nah, kalian harus paham dulu konsepnya. Konsep untuk menyelesaikan SPLTV itu dengan cara sama seperti SPLDV. Yang pertama kita eliminasi dulu si 3 variabel menjadi 2 variabel. 2 variabel kita eliminasi menjadi 1 variabel. 1 variabel baru kita akan mencari solusinya. Karena tidak mungkin kalian mendapatkan suatu solusi hanya dengan persamaan 2 variabel yang hanya ada 1 gitu. Jadi makanya di sini pakai sistem, di sini pakai sistem. Kalau misalkan SPLDV itu nanti akan ada 2 pasti minimal ya. 2 persamaan sehingga kalian akan mendapatkan nilai X dan Y-nya atau nilai dari solusinya. Nah, kalau misalkan SPLTV berarti berapa? Ya, nanti akan ada 3 persamaan yang masing-masing persamanya adalah 3 variabel dan di sana kalian baru bisa mendapatkan nilai dari ketiga variabel tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan ada 3 variabel tapi sistemnya cuma ada 2 persamaan 3 variabel itu tidak akan bisa ya. Jadi memang harus benar-benar ada 3 gitu. Oke. Ini adalah lagi-lagi ini adalah kerangka berpikirnya ya. Nah, sekarang saya akan langsung ke contoh soal. Jadi gimana kita menerapkan tadi kerangka berpikirnya atau algoritma berpikirnya untuk bisa sampai mendapatkan solusinya gitu ya. Wait, saya cari dulu soalnya ya. Karena kalau misalnya ini ngasal susah, ntar angkanya ribet. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sebenarnya ini materi yang mudah ya. Hanya perlu ketelitian aja sih sebenarnya. Nah, saya mungkin akan bisa lebih cepat di sini ya. Materi ini bisa lebih oke lah, nggak terlalu lama-lama gitu. Oke. Contoh soalnya. Dan seperti biasa nanti di soal ini di bab ini juga akan ada soal cerita sama kayak dulu kalian SPLDV ya. Jadi kalian harus mentranslate si kata-kata tersebut menjadi kalimat matematika baru nanti diselesaikan. Contoh. Oke.
Tentukan penyelesaian. Jadi makanya saya sekali ngejelasin ini pasti akan beres gitu. Pasti, karena materinya cuma segini aja. Spell TV 2x plus 3y min z sama dengan 15. 3x plus 2y plus z sama dengan 20. X plus y min 3z sama dengan 1. Oke. Kalian akan punya satu sistem persamaan di mana di situ terdiri dari 3 persamaan linear 3 variabel. Nah. Oke. Ayo coba kita bereskan ya. Tadi sesuai dengan kerangka berpikir yang kita sudah pelajari sebelumnya, sesuai logika juga ya. Jadi dari 3 variabel ini kita akan eliminasi menjadi 2 variabel. Bagaimana cara mengeliminasinya? Kita nggak mungkin bisa langsung mengeliminasi ketiganya. Jadi kalian perlu memilih 2 dari 3 ini untuk dieliminasi. Misalkan ini adalah persamaan pertama ya. Saya tandai dulu supaya nanti belajarnya enak ya. Nah ini persamaan yang kedua. Ini persamaan yang ketiga. Oke, saya ingin eliminasi 1 dan 2 misalkan ya. Saya ingin eliminasi 1 dan 2. Kenapa pilih 1 dan 2? Bebas. Jadi kalian mau pilih 1 dan 2, 2 dan 3, 1 dan 3 itu bebas. Kalau 3 sama 1, sama aja ya. 1, 3 sama 3, 1 dia juga ya. Jadi kalian pilih 2 persamaan 3 variabel untuk dieliminasi menjadi persamaan 2 variabel gitu ya. Ini eliminasi pertama ya. Saya tulis ulang. 2x plus 3y min z sama dengan 15. 3x plus 2y plus z sama dengan 20. Nah, siapa yang harus dieliminasi? Bebas. Bebas, sama konsepnya kayak SPLDV. Kalian boleh mengeliminasi siapapun, salah satu variabel manapun. Mau eliminasi X mah enggak, mau eliminasi Y mah enggak, mau eliminasi Z mah enggak, bebas. Kalau di sini saya ingin mengeliminasi Z ya. Kenapa kok Mister milih eliminasi Z? Bebas ya, itu punya alasan masing-masing. Kalau saya sih hanya karena Z-nya sudah koefisiennya sudah sama ya. Ini 1 dan 1 gitu ya, hanya tinggal dieliminasi saja. Jadi nggak perlu dikali lagi, nggak ribet lagi gitu ya. Jadi bebas, itu mau yang manapun pokoknya bebas ya. Oke. Z sama Z ini bisa kita hilangkan ini dengan cara dijumlahkan. Nah, di sini ya, yang perlu kalian notice adalah mengeliminasi itu tidak selamanya dikurangi. Ya, jadi bisa dijumlahkan. Contohnya adalah kasus yang ini. Saya mau eliminasi Z dengan koefisien di sini adalah negatif 1, di sini adalah 1. Kalau misalkan saya kurangi, itu akan menjadi min 1 kurang 1. Ini akan jadi negatif 2. Ini bukan mengeliminasi ya, malah jadi nambah gitu ya si angka negatifnya. Nah, untuk mengeliminasinya ya sudah kayak saya tambahkan, jadi nggak dikurangkan ya. Jadi min 1 ditambah 1 hasilnya 0 gitu. Jadi boleh eliminasi itu nggak mesti dikurangin ya. Jadi konsepnya kalau misalkan dulu SMP kalian berpikir eliminasi selalu dikurangkan, itu harus sudah mulai diperbaharui nih di dalam konsep berpikirnya. Oh, eliminasi itu bisa dijumlahkan juga ternyata. Intinya adalah apa? Entah ditambah atau dikurang, tujuan kalian tercapai. Ya, pikirannya itu aja. Jadi jangan pusing. Tujuan kalian tercapai. Kalian ingin mengeliminasikan salah satu variabel yang sudah kalian pilih, gimana pun caranya dia harus hilang. Dikali dulu sama sesuatu dan ditambah atau dikurangi. Intinya adalah dia harus hilang gitu ya. Oke. Kalau gitu berarti kita lanjutkan ya. Ini kita tambahkan 2 tambah 3 jadi 5x. 3 tambah 2 juga jadi 5y. Ini jadi habis, lalu ini jadi 35. Dari sini saya bisa bagi semua dengan 5. Boleh nggak sih? Boleh ya. Jadi kita bagi semua dengan 5. Ini boleh banget. Kalau misalkan sudah dalam bentuk persamaan dan memang itu bisa dibagi dengan 5 untuk mempermudah atau mempersimpel si bentuknya, itu boleh. Kita bagi dengan 5 sehingga menjadi X ditambah Y sama dengan 7. Ini adalah persamaan baru yang kita dapat dari mengeliminasi 1 dan 2. Lihat ini berapa variabel? 2 ya. X dan Y karena tadi kita mengeliminasi
Ini saya bilang persamaan 4 ya. Ini BTW saya kasih persamaan 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya nanti supaya mempermudah penjelasan aja. Kalian nggak tulis juga nggak masalah. Oke. Sesuai ya logikanya ya. Kalian punya 3 variabel, kalian eliminasi salah satu variabelnya sehingga akan menjadi 2 variabel. Gitu. Nah, terus sekarang dari 2 variabel kita ingin menjadikan 1 variabel gitu kan. Nah, tadi logikanya 2 variabel untuk mengeliminasinya atau untuk menyelesaikannya kita perlu minimal 2 persamaan. Nah, di sini kita baru dapat 1 persamaan 2 variabel. Terus dapat satunya lagi dari mana? Nyari satunya lagi dari mana? Nyari satunya lagi, kita eliminasi lagi 2 dari 3 persamaan ini. Oke, sekarang saya misalkan pilih ya. Saya ingin eliminasi. Bebas ya BTW ya, kalian mau milih yang manapun nanti hasilnya bakal sama. Karena memang mereka itu adalah sistem, jadi nggak mungkin tidak sama gitu ya. Kalau misalkan mau cek kesamaan atau enggak, kalian diskusi sama teman nih, misalkan nanti ada soal, coba dong kamu pakainya ini sama ini, aku pakainya yang lain, ntar kita samain, nah kayak gitu ya. Jadi biar belajarnya lebih meaningful gitu ya. Kayak saya mau ngambil 1 dan 3 ya. Kalian mau ambil 2 dan 3 juga boleh ya. 1 dan 3. Oke, 1 dan 3 saya mau eliminasi. Untuk yang satunya adalah ini. Dan untuk yang 3-nya adalah ini. Nah, saya ingin eliminasi. Terus saya harus pilih dong, mau siapa yang dieliminasi gitu ya. Mau X, Y, atau Z. Nah, di sini untuk eliminasi yang kedua, kamu nggak bisa milih sebenarnya. Kenapa? Karena kita harus sesuaikan dengan eliminasi yang pertama. Eliminasi yang pertama itu adalah menghilangkan variabel Z-nya. Sehingga akan menjadi X, Y gitu ya. Berarti eliminasi yang kedua, kalian juga harus menghilangkan Z-nya. Gitu. Kenapa harus menghilangkan Z-nya? Karena supaya menjadi X, Y. Dalam X dan dalam Y. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian mengeliminasi Y di sini ya, kita eliminasi. Sehingga persamaannya itu dalam XZ. Terus si XZ ini sama si XY itu nggak bisa saling mengeliminasi lagi nantinya. XY sama XZ. X-nya hilang. Ya nggak akan habis Y sama Z-nya gitu. Kita nggak akan ketemu. Jadi akan muter-muter aja di situ. Gitu. Jadi untuk eliminasi yang kedua ini, kalian harus menyesuaikan dengan eliminasi yang pertama. Alasannya tadi yang udah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke, berarti kita harus mengeliminasi Z. Berarti kita harus ada penyesuaian dulu nih di sini nih. Atasnya kita kali dengan atasnya kita kali dengan 3 ya. Karena apa sih bawahnya 3Z kan? Berarti atasnya kita kali dengan 3, bawahnya kita kali dengan 1. Oke, sehingga menghasilkan berapa? 6X plus 9Y. Semuanya dikali ya, jangan 1 aja yang dikali. Semuanya. Oke, ini akan jadi X, Y, negatif 3Z, 1 karena dikali 1 ya. Nah, sekarang udah sama tuh si koefisien Z-nya ya. Berarti kita apain? Kita eliminasi. Diapain eliminasinya? Kalau ini berarti dikurang ya. Kita kurangi. Kenapa dikurangi? Kan tadi ya, konsepnya adalah agar supaya habis. Kalau misalkan kalian jumlahkan, si negatif 3Z sama negatif 3Z dijumlahkan, itu akan menjadi negatif 6Z. Kalian ngutang 3, tambah lagi utangnya 3 gitu kan. Jadi utangnya jadi 6 gitu ya. Nah, berarti kita harus kurangkan di sini. Negatif 3 dikurang negatif 3. Jadi negatif 3 tambah 3 ya. Jadi 0 ya. Jadi makanya untuk kurang dan tambah ini kalian benar-benar harus hati-hati ya. Karena kalau misalkan kalian salah menentukan tambah dan kurang, ini akan berpengaruh terhadap hasil dan lain-lain. Itu akan ya jadinya akan tidak sesuai. Jadinya akan tidak benar ya. Oke, misalkan ya udah aku misalkan nggak mikir ya, ini mah tambah aja deh, ini udah pasti 0 gitu ya misalkan ya, nggak mikir ke sana gitu ya, ceroboh nih misalkan nih, ya udah tambah aja, ini mah udah 0 gitu kan, ini tambahin akan jadi 7, ini tambahin akan jadi 10, ini nggak akan jadi hasilnya nggak akan valid nantinya gitu. Walaupun di sini kalian udah bersepakat jadi 0, walaupun memang nggak hasilnya nggak 0 ya, karena ini tambah ya. Jadi kadang kesalahannya tuh di situ, menentukan plus sama minusnya kadang salahnya. Oke, kita lanjut ya. Ini kita kurang sehingga menjadi 6 kurang 1 itu 5X. Ini jadi 10Y. Ini jadi 44. Nah, apakah ini bisa ditambah atau apakah ini bisa dibagi? Enggak perlu ya. Kenapa? Karena di sininya sudah 44. Jadi kita nggak perlu lagi ngebagi karena ya nggak bisa dibagi 44 sama siapa? 5 sama 10 nggak ada KPK-nya gitu ya.
Jadi memang kalau misalkan selagi bisa dibagi untuk mempersimpel boleh dibagi. Kalau misalkan nggak dibagi ya sebenarnya nggak masalah juga. Gitu. Oke, di sini kalian mendapatkan persamaan baru yaitu persamaan yang kelima. Nah, di sini kalian sudah mendapatkan sistem persamaan linear dua variabel. Oh, Mister kok panjang banget ya caranya? Iya, memang gitu. Jadi ini mudah. Sebenarnya cuma tinggal tambah kali bagi kurang dari aljabar ya. Cuma memang panjang banget. Dan ini prosedural banget ya. Ini adalah salah satu yang sangat-sangat prosedural. Kalian nggak bisa lengkah-lengkah step by stepnya. Oke, ini adalah sistem persamaan linear dua variabel ya kan. Nah kalian cuma punya X dan Y. Berarti kalian sudah punya dua persamaan dua variabel. Dan mereka adalah sistem hasil dari sistem yang sebelumnya. Berarti kita bisa eliminasikan ya. Oke, untuk mengeliminasikan, misalkan saya ingin mengeliminasikan Y. Oke, saya ingin mengeliminasikan Y, kenapa? Supaya dikali 10. Karena dikali 10 biasanya lebih gampang ya. Walaupun di sini dikali 5 juga gampang. Bebas pokoknya Maya, mau gimana pun hasilnya insya Allah pasti bakal sama. Kalau misalkan kalian nggak salah ngitung, hasilnya pasti bisa dijamin bakal sama. Karena mereka adalah sistem. Oke. Hasilnya di sini akan menjadi 10X plus 10Y sama dengan 70, lalu 5X plus 10Y sama dengan 44. Oke, saya mau balik lagi ke algoritma berpikirnya. Jadi sesuai ya, kita dari SPLTV kita lakukan eliminasi sebanyak 2 kali untuk mendapatkan 2 PLDV sehingga kita akan mendapatkan SPLDV. Lalu kita akan eliminasi. Nah, kita udah tahap ini nih. Lagi tahap ini, baru nanti kita akan mendapatkan PLSV ya. Kita kurangin aja ya. Kita kurangi sehingga akan menjadi 5X sama dengan 70 dikurangi dengan 44. Sebentarnya apakah saya ada salah hitung? Wait ya. Nah ini soalnya angkanya nggak bulat karena biasanya di soal tuh bulat ya, tapi ini enggak, kenapa ya? Bentar ya. Inilah kalau misalnya SPLTV itu harus benar-benar pelan-pelan ya. Saya kenapa angkanya nggak bulat ya? Soalnya bener nggak 2X 3Y minjet sambil kalian juga cari kesalahan hitungnya di mana. Oke, benar soalnya nggak ada salah. Eliminasi 1 dan 2 dijumlahkan karena Z-nya ingin hilang. Berarti ini 5 dan 5. Iya benar. Lalu Z-nya habis, dia akan menjadi 35. Oke, X plus Y sama dengan 7. Itu nggak salah ya. 2X plus 3Y plus Z. Oh nggak, benar-benar. X plus Y min 3Z sama dengan 1. Atasnya saya kalikan dengan 3. Menjadi 45. Ya dikurang. Salah nih. Harusnya 9 kurang 1 itu nggak 10 ya. Di sini salahnya nih. 9 kurang 1 itu harusnya nggak 10, harusnya 8. Bener-bener ya ini teh harus bener-bener gampang gitu ya. Cuma ya bener-bener harus teliti. Oke, berarti ini kita ganti. Kalau dulu pas saya sekolah ya, kan saya memang orangnya terburu-buru gitu kan kalau ngerjain. Jadi seringnya tuh nggak ketemu jawaban, angkanya jadi nggak enak gitu ya per-peran, jadi nggak yakin jawabannya. Akhirnya saya daripada meriksa satu-satu, saya ngulangin dari awal. Tapi sekarang setelah menjadi guru lebih better meriksa satu-satu karena emang sering meriksa, punya anak jadi kebiasaan gitu. Ya gitu ya. Jadi tips dari saya, kalau misalnya di SPLTV itu bener-bener harus pelan-pelan dan harus teliti pisan. Jangan pernah ada kesalahan kecil di pekerjaan yang kalian lakukan. Kalau enggak ya nanti akan jadi kacau ya. Karena kita sedang mengerjakan sistem. Tuh. Oke, saya tadi keceletot di sini jadi amburadul gitu ya.
Oke, kita lanjutkan. Kita kurangi ya. Sehingga akan mendapatkan hasilnya adalah nah, berarti di sini nggak dikali 10 dong, harusnya dikali 8 dong. Kali 8 sehingga akan menjadi 8 sama 8 ya. Nah, jadi kacau kan pengerjaannya. Makanya jadi harus hati-hati ya. Ini akan menjadi 8 kali 7 berapa tuh? 8 kali 7 56 ya. Oke, berarti kita akan dapatkan di sini 3x sama dengan 56 kurang 44 itu adalah 12. Nah, baru ini bulat nih. Nah, lihat. Dari tadi 3 variabel sekarang menjadi 2 variabel. 2 variabel dieliminasi, tadi kita sudah sampai tahap ini. Nah, kita mendapatkan PLSV. Lihat, ini adalah PLSV nih. Nah, 3x sama dengan 12 itu adalah persamaan linear satu variabel. Dari PLSV kita langsung akan mendapatkan solusi ya kan. Oke, dari PLSV kita langsung akan mendapatkan solusinya, itu adalah 4. Nah, ini adalah salah satu solusi yang kita dapatkan ya kan. Ini adalah salah satu nilai dari variabelnya. Lalu dua nilai variabelnya lagi gimana? Nah, dua nilai variabelnya lagi itu adalah dengan cara substitusikan. Kita substitusikan. Kemana disubstitusikannya? Kita substitusikannya itu langsung ke yang dua variabel dulu ya. Ke yang dua variabel dulu. Jadi ke sini atau ke sini dulu. Ke sini atau ke sini dulu. Jadi jangan langsung ke sini. Kedua variabel dulu. Karena kalau langsung ke sini ntar nggak dapat juga ya, sama aja bohong ya. Nah, karena x-nya adalah 4, maka y-nya adalah, saya ambil yang atas ya. X plus y katanya 7, x-nya katanya 4, maka y-nya adalah 3 ya. Jadi sama ya, kayak kalian ngerjain apa namanya, SPLDV. Kita pakai setelah dapat salah satu variabel kita masukin terus mendapatkan variabel lain. Oke, kalau udah dapat y-nya segini dan x-nya segitu, baru kita masukin lagi ke persamaan yang 3 variabel untuk mendapatkan z-nya. Gitu. Berarti saya ambil salah satu aja ya. Sorry, saya ambil sini ya. 2x plus 3y min z sama dengan 15. X-nya tadi 4 ya. Berarti 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 3 dikurang z sama dengan 15. 8 ditambah 9 dikurang z sama dengan 15. Ini hasilnya adalah 17 ya. Min z sama dengan 15. Maka min z adalah negatif 2. Maka z-nya adalah 2. Nah, udah didapat x-nya 4, y-nya 3, z-nya 2. Jadi penyelesaiannya itu adalah x, y, z. Nah gitu. Oke. Mudah ya. Jadi ini tuh pelajaran yang mudah untuk dimengerti, tapi sulit untuk dilakukan karena memang panjang. Karena ini adalah prosedural. Gitu. Oke, dapat ya? Saya ulangin lagi ya. Jadi algoritma berpikir atau cara mengerjakannya, konsep dasarnya itu adalah kalian punya SPLTV, kalian eliminasi untuk menjadikan dia sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan 2 kali eliminasi ya, karena kita akan mendapatkan 2 dari 2 persamaan 2 variabel gitu. Nah, dari SPLDV kita eliminasi mendapatkan PLSV. Dari PLSV langsung mendapatkan salah satu solusinya, lalu kita substitusikan. Substitusikannya kemana? Kita substitusikannya ke SPLDV-nya dulu ya. Nah, dari sini kalian akan mendapatkan 2 nilai variabel nih. Di sini kalian akan mendapatkan 2 nilai variabel. Wait. Ke sini kalian akan mendapatkan 2 nilai variabel. 2 variabel ya. Oke, setelah 2 variabel dapat, baru kalian lakukan substitusi lagi. Ya. Substitusinya kemana? Ke persamaan yang 3 variabel. Nah, di sini baru deh beres. 3 variabelnya kalian akan dapatkan. Gitu. Oke, bisa ya? Oke. Kalau misalkan oke dan bisa, boleh langsung kerjakan contoh soal yang saya kasih berikut ini. Saya mungkin akan kasih 3 soal ya, agar supaya kalian
bisa lebih latihannya bisa lebih banyak gitu ya. Ini baru yang dasar loh, ntar ada beberapa soal yang mungkin di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan soal-soal yang rada-rada aneh. Ini sebenarnya 3 kali ketemu kita udah bisa ulangan ya. 2 kali deh. Pertemuan ketiga kita langsung ulangan. Jadi ini 2 kali ketemu ya. Pertemuan ketiga kita langsung ulangan. Karena materinya sudah selesai. Jadi pertemuan berikutnya saya akan jelasin beberapa soal yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya nggak aneh juga gitu ya. Asalkan kita berpegang dengan konsep. Tapi kan kalian kalau misalnya kayak soal aneh kalau belum dijelasin kadang suka aduh nggak bisa gitu ya. Padahal sebenarnya sama aja gitu. Oke, ini soal yang pertama. Misalnya kalau pakai kurung kurawal sih iya, itu menandakan bahwa dia adalah sistem ya. Jadi memang penulisannya harus pakai kurung kurawal. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, terus yang nomor 2. Nomor 2 ini. BTW nanti ngerjainnya yang rapi ya. Jadi ntar kalau misalnya ada salah, saya bisa evaluasi salahnya di mana gitu. Ntar di pembelajaran berikutnya saya bisa lebih menekankan di common kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan umum yang suka terjadi. Nah kalau ini agak beda nih nomor 2 nih. Saya minta untuk tentukan nilai dari nilai dari X dikurangi 2Y ditambah Z. Nah, gimana cara ngerjainnya? Sama ya. Kalian cari dulu X, Y, Z-nya dengan cara yang tadi, baru ntar masukin ke sini. Udah, beres. Jadi hasilnya 1 angka. Kan kalau yang ini kan hasilnya cuma X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nah, kalau ini dilanjutin, masukin ke sini si X, Y, Z-nya. Gitu. Oke. Nomor 3. Terakhir. Bentar. Tiga P min 2Q plus R sama dengan min 11. Lalu 2P plus Q min 2R sama dengan 23. Min P plus 3Q plus R sama dengan 6. Ya, yang ini saya mau soalnya adalah tentukan nilai dari P kali Q kali R. Oke, silakan kerjakan 3 soal. Deadline-nya adalah hari ini jam 23.59 gitu. Oke, kalau misalkan ada yang bingung-bingung boleh nanti kalian diskusi sama teman atau misalkan mau japri ke mister boleh. Yang jelas adalah saya titip pesan banget untuk setiap tugas yang diberikan itu harus segera diselesaikan sebelum deadline gitu ya. Jadi jangan sampai menumpukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya yang akhirnya nanti kedepannya kalian akan keteteran gitu. Karena kalau misalkan mau mengeluh capek dan banyak tugas, semuanya juga merasakan ya. Maksudnya nggak cuma kalian, teman-teman kalian juga merasakan. Karena memang kan tugasnya diberikan sama ya kan, nggak ada yang dilebihkan dan nggak ada yang dikurangkan, semua dalam satu kelas itu sama. Ketika memang ada satu orang yang bisa menyelesaikan di tengah-tengah kesibukannya, ya kalian juga artinya harus bisa gitu. Jadi yang membedakan itu bukan tugasnya semuanya sama, bebannya sama, tapi mungkin yang membedakan adalah kegiatan kalian di luar sekolah.
Tapi disitulah seninya, disitulah fungsinya kalian belajar di SMA untuk bisa memanage waktu. Jangan kaget ya kalau misalkan di SMP dulu kalian tugasnya mungkin sedikit, di SMA ini tiba-tiba kok tugas mulu dan banyak. Ya itulah, memang sudah fasenya kalian untuk belajar untuk memanage waktu di tengah-tengah pekerjaan yang banyak gitu ya. Jadi kalian bisa manage nih, kapan saya harus menyelesaikan ini, kapan saya harus melanjutkan mana dan segala macam. Intinya adalah semua pekerjaan yang kalian lakukan itu harus selesai dengan baik sebelum deadline. Entah itu tugas sekolah atau pekerjaan di luar dari tugas sekolah gitu ya. Jadi mumpung masih di semester awal, kita masih setengah semester di semester 1, itu jangan dibiarkan terus-terusan untuk kalian late itu nggak bagus. Itu kebiasaan yang sangat buruk gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa berikutnya. Bye-bye.